Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan mata pelajaran biologi. Hari ini kita masih dalam bab yang sama, struktur fungsi anatomi tubuh. Nah, untuk yang hari ini adalah tentang sistem pernapasan. Oke, mengulang materi waktu kalian SMP, jadi tolong diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan via WA. Nah, sistem respirasi atau sistem pernafasan itu sering disebut sebagai respirasi. Jadi, pernapasan dan respirasi itu sama. Nah, pernapasan atau respirasi itu dibedakan menjadi dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, respirasi sendiri itu apa toh? Nah, respirasi itu adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida itu keluar tubuh. Nah, saat menghirup oksigen atau saat menghirup udara, ketika udaranya masuk, ini disebut fase inspirasi. Kemudian, saat udara itu dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan, itu namanya fase ekspirasi. Jadi, bisa dibilang kalau inspirasi itu saat menghirup nafas. Ketika ekspirasi itu saat menghembuskan nafas, kalau kita bahasanya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur dan fungsi organ sistem pernafasan. Jadi dalam suatu sistem, ini mereka terdiri dari beberapa organ yang akan menjalankan fungsinya dalam suatu sistem pernafasan. Yang pertama adalah yang akan dilewati udara pertama kali, yang akan menghirup udara pertama kali adalah hidung atau rongga hidung. Nah, hidung itu merupakan jalan masuk udara. Di dalamnya udara itu akan disaring dan dihangatkan. Disesuaikan suhunya oleh tubuh kita. Siapa itu fungsinya? Yang berfungsi adalah lendir yang ada di dalam rongga hidung itu. Yang melakukan penyaringan siapa? Rambut-rambut halus yang ada di rongga hidung. Jadi rambut halus itu menyaring udaranya, kemudian lendirnya itu menghangatkan. Disesuaikan suhunya, otomatis suhu di luar itu akan berbeda dengan suhu dalam tubuh kita. Disesuaikan dulu, dihangatkan oleh si lendir di dalam rongga hidung. Kemudian dia akan masuk ke faring. Di sini adik ya. Di faring atau yang sering disebut dengan tekak, itu adalah persimpangan tenggorokan dan kerongkongan. Kalau mau bernafas berarti lewatnya tenggorokan, benar. Kalau kerongkongan untuk pencernaan, iya benar ya kemarin ya. Nah, setelah sampai di faring, dia akan masuk ke laring. Laring itu pangkalnya tenggorokan atau ujung tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara. Kemudian, karena kita sistem pernafasan, berarti dia akan masuk ke trakea atau tenggorokannya. Nah, di dalam tenggorokan itu terdapat cincin-cincin D, ada cincin-cincin rawan, kemudian ada di dalamnya itu ada rambut halus atau silia. Nah, di dalamnya itu nanti disaring lagi udaranya oleh si trakea atau tenggorokan. Jadi penyaringan yang kedua oleh silia atau rambut halus. Kemudian si trakea atau tenggorokan ini akan bercabang menjadi bronkus dulu. Ini bronkus. Nah, bronkus itu fungsinya percabangan trakea ke kiri dan ke kanan, karena paru-paru ada dua, kiri dan kanan. Kemudian bronkus ini bercabang lagi, Dek, jadi bronkiolus. Ini bronkiolusnya. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian di ujung-ujung bronkus akan ada gelembung-gelembung udara seperti buah anggur yang fungsinya sebagai pertukaran udara yang bersih yang mengandung oksigen dan yang kotor mengandung karbon dioksida disebut oleh alveolus atau gelembung paru-paru. Nah, kumpulan dari alveolus ini yang akan membentuk pulmo atau paru-paru yang mengisi rongga paru-parunya. Paru-paru itu dibungkus oleh pleura atau lapisan di luar paru-paru yang melindungi.
Dan di antara keduanya terisi oleh cairan limfa, sehingga semakin terlindungi ya. Oke, next di sini Ibu berikan struktur fungsi dari alveolus secara lebih jelas. Jadi tadi bronkiolus ini ya, Dek ya. Di bronkiolus ini ujungnya ada alveolus yang kayak buah anggur, gelembung-gelembung udara. Nah, di sini nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu yang merah, karbon dioksida itu yang biru. Ditukar di bagian tengah namanya kapiler. Di sini terjadi pertukaran. Jadi yang oksigen akan diikat, yang karbon dioksida nanti akan dikeluarkan lewat fase ekspirasi. Gitu ya. Nah, pertukarannya kenapa bisa menukar, Bu? Nah, karena di sini terjadi perbedaan tekanan. Namanya difusi. Jadi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh itu terjadi secara difusi, gitu ya. Difusi itu perbedaan tekanan yang membuat suatu zat itu bisa bertukar. Oke, sekarang mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, jadi dalam proses bernafas, tadi ada ekspirasi dan inspirasi. Itu kalau inspirasi kan masuknya udara, kalau ekspirasi keluarnya udara, dari tubuh keluar, gitu kan. Nah, udara yang masuk tadi mengandung, ya benar, oksigen, udara yang keluar mengandung, karbon dioksida, benar ya. Jadi, mekanisme pernafasan nanti dibagi jadi dua, lewat pernafasan dada, yang melibatkan otot antar tulang rusuk, dan pernafasan perut yang melibatkan otot diafragma. Oke, kita pelajari selanjutnya. Nah, pada pernafasan dada ini, Dek, yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Jadi, kita akan merasa terangkat rongga dadanya. Coba deh, sekarang kalian praktekkan di rumah ketika kalian menarik nafas. Sudah? Nah, apa yang kalian rasakan saat inspirasi? Otomatis rongga dadanya terangkat ya, Dek ya. Terangkat ke atas, benar kan? Nah, saat rongga dada itu terangkat ke atas, tulang rusuk kalian, otot antar tulang rusuk itu sedang berkontraksi sehingga bisa naik. Yuk, bernafas, menghirup. Tulang rusuknya terangkat, toh, Dek? Nah, saat terangkat itu rongga dadanya membesar. Otomatis ketika membesar, dia sudah siap diisi oleh udara dari luar kan? Nah, makanya tekanan udara di luar itu besar, sehingga bisa mendorong udara yang di luar masuk ke dalam paru-paru. Itu namanya inspirasi. Kemudian sekarang coba kalian menghembuskan nafas. Sudah merasa lega ya? Nah, saat ekspirasi itu, otot tulang rusuknya relaksasi sehingga rongga dadanya turun. Tadi kalian rasain? Nah, ketika sudah turun, otomatis rongga dada itu kembali ke ukuran semula. Iya benar, mengecil lagi. Otomatis tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih besar daripada di luar, sehingga udara yang di dalam paru-paru akan didorong keluar. Namanya ekspirasi. Ini ya prosesnya. Nah, untuk pernafasan diafragma atau perut, itu sama terjadinya, cuma ototnya yang terlibat beda, Dek. Kalau tadi di pernafasan dada itu otot antar tulang rusuk, kalau pernafasan perut itu nanti pakainya otot diafragma atau otot perut. Prosesnya sama. Ketika kalian bernafas, otot diafragmanya kontraksi. Diafragmanya saat kontraksi itu posisinya mendatar, Dek, dililing. Lebih datar. Kemudian, rongga dadanya membesar, tekanan udaranya di luar tuh lebih besar sehingga udara masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ekspirasi, itu saat relaksasi. Nah, pas relaksasi itu, dia melengkung, lihat. Melengkung banget kan? Nah, rongga dadanya mengecil, udara di dalam paru-paru itu tekanannya besar,
sehingga udara itu didorong keluar, namanya ekspirasi. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah ada asma. Asma itu penyempitan saluran, jadi jalan pernafasannya menjadi sempit. Kemudian ada influenza yang sering kita rasakan. Flu itu disebabkan oleh virus, ortomyxovirus. Ada bronkitis, peradangan pada bronkus, benar. TBC, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada emfisema, itu hilangnya elastisitas alveolus. Ada pleuritis, radang pada pleura. Oke, ada pneumonia, radang karena infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Ada juga sinusitis, peradangan pada hidung, rongga hidung atau sinus. Nah, itu tadi beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Untuk tugas di rumah, untuk tugas di rumah, yang pertama, materi di PPT ini sebagai catatan untuk kalian. Jadi kalian boleh mau di print boleh, mau ditulis tangan juga boleh, terserah, bebas. Kemudian yang harus kalian kerjakan hari ini adalah soal latihan ini dikerjakan di buku catatan, cuma 2 nomor aja. Nomor pertama, bagaimana urutan jalannya proses pernafasan pada manusia. Tolong diceritakan jalan yang sudah Ibu terangkan tadi dari rongga hidung sampai dikeluarkan lagi udaranya itu ceritanya gimana. Terus yang kedua, apa yang terjadi ketika terjadi kerusakan pada alveolus. Alveolus tadi fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika terjadi kerusakan di alveolus itu apa yang akan terjadi kira-kira menurut kalian? Nah, pesan untuk kalian silahkan dikerjakan dengan disiplin tepat waktu. Karena apa, Dek? Karena ketika nanti kalian tuh menumpuk-numpuk tugasnya, percaya sama Ibu, kalian akan keberatan di akhir semesternya. Percaya deh. Jadi kalau semakin kalian ada tugas langsung dikerjakan, akhir semester tuh kalian ya sudah tinggal menikmati, tinggal menunggu nilai rapot aja. Tidak perlu keburu-buru, aduh tugasku yang kemarin belum tak kerjakan. Enggak. Santai pokoknya. Pokoknya kalian disiplin itu buahnya manis. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga tetap sehat dan kita lekas pertemuan tatap muka ya, Dek ya. Supaya Ibu juga bisa menjelaskannya kalian lebih paham, Ibu juga lebih mantap gitu ya. Oke, sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.